Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzaqa at-ta'ina halawat at-ta'ah wa waffaqa salihina li salihil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini kita kembali memasuki pengajian di minggu ketiga, itu giliran kami, yaitu di kitab Ta'lim Muta'allim Imam Zarnuzi. Karena kesempatan ini memang mendekati Ramadan, maka saya tidak bahas, saya lebih bahas kepada Ramadan. Ini saya ada sedikit tentang bagaimana kita berpuasa di bulan suci Ramadan, apalagi ini sudah memasuki bulan Sya'ban, ya, mau akhir Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana Rasulullah paling banyak berpuasa selain daripada bulan suci Ramadan. Ini berdasarkan hadis Aisyah, bahwasanya aku tidak melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak selain dari Ramadan, lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka para ulama, mayoritas ulama mengatakan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban yaitu adalah puasa Senin Kemis, yang kedua puasa Ayyamul Bait, yaitu puasa 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, inilah yang hari ini mempunyai intisar yang berbeda Ustaz umat ni, bukan puasanya, tapi memang puasa itu yang riwayatnya yang kuat, ya. Artinya ini makanya umat hari ini melakukan puasa. Kemudian di malam hari di nisfu Sya'ban, karena memang ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengangkat semua amal manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku, kata Rasulullah, aku tidak mau diangkat amalku kecuali aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini. Nah, di malam hari apa yang kita lakukan? Memang sunnah ini tidak hanya di malam nisfu Sya'ban, tapi memang malam nisfu Sya'ban ada keistimewaan diangkat amalnya, maka melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah yang ngurundayonnya mempunyai ya salat sunat, ya salat sunat tasbih. Ya, mungkin kalau salat sunat nisfu Sya'ban belum saya dapat, tapi kalau ada yang ini ya. Tapi kalau salat sunat tasbih, kemudian salat sunat taubat, kemudian salat sunat tahajud yang lainnya, apalagi kita salat tasbih ini jarang, kemudian diimami oleh imam walaupun salat sunat. Dan ini ya tidak apa-apa karena Allah menghidupkan daripada bulan nisfu Sya'ban. Maka doa kita tadi saya berdoa, Allahumma barik lana Sya'ban, ya Allah berkahilah bulan Sya'ban yang kami lakukan. Ini bulan ini bulan berkah, karena Rasulullah melakukan, tujuan Rasulullah yang pertama melakukan
puasa lebih banyak, lebih rutin ya di bulan Sya'ban itu adalah isti'dadan lir Ramadan. Tujuannya adalah melatih diri supaya bisa membiasakan diri di bulan suci Ramadan. Itu tujuannya ya. Jadi selain juga memang ya udah pasti puasa itu mengharap ridha Allah, tetapi juga Rasulullah melakukan ini juga untuk mempersiapkan diri ke Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan beberapa hari lagi akan berakhir bulan Sya'ban. Maka bagi kita yang perbanyaknya apa? Yang pertama, kata Rasulullah, perbanyakkan istighfar, mohon ampun karena kesalahan kita. Mungkin di masa muda kita banyak melakukan maksiat, baik kita ada yang minum minuman keras, ada yang berjudi dan sebagainya mungkin. Maka hari ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya muttafaqun alaih. Masalahnya saya Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih itu di Sya'ban Allah, siapa saja yang dilihat diperhatikan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, kemudian dia bertasbih memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sungguh orang ini sudah diampuni sungguh dosanya. Tetapi ada dua bagian tidak Allah ampuni, dua golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama musyrik, orang yang musyrikatkan Allah, yang percaya pada dukun, yang ja'ba nujum, ja'u balon dan sebagainya. Itu tidak Allah ampuni. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu yang tidak orang yang memutuskan tali persaudaraan. Anak mata bengih ngoyah lintu mata bengih ngorina, kemudian tetangga bersama. Inilah orang yang tidak diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini kata Rasulullah, ada dua golongan ini. Yang pertama orang musyrik. Musyrik artinya percaya ada Tuhan selain Allah. Itu sudah ada kafir. Percaya ada kekuatan sama dengan kekuatan Allah, itu musyrik juga. Apalagi kalau umpamanya di Jawa nya orang pun makanan ibu air ya, yang jamu makanan. Dengan tujuan apa? Supaya baik mengganggu lebak kayu jin yang yang buat kayaknya. Ada tradisi deh. Mau tahu apa dia tradisinya betul? Hanya wallahu alam. Ketahuilah tidak ada yang tahu depan belakang illallah. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Kalau orang tahu masalah gaib, sungguh tsunami banyak orang yang selamat. Karena orang nggak tahu memang rahasia Allah. Ya memang kayak kalau yang meninggal memang Anda tahu, nggak ada yang tahu. Bahkan Rasul sendiri tidak Allah kasih tahu. Kecuali memang siapa saja yang diberitahu tentang itu. Tentang itu diberitahu. Kayak Rasulullah diberitahu tentang kiamat. Memang diajari oleh Jibril, dikasih tahu. Dikasih tahu tanda-tandanya saja. Tapi kapannya tidak dikasih tahu. Sebagaimana ruh, nggak dikasih tahu. Ma'utitu minal ilmi illa qalila, tidak dikasih tahu. Tapi kalau kita diberitahu tentang umpamanya ulun sakit yo meninggal, kemudian sakit, tapi bukan asbab sakit juga meninggal. Naun kaparah sakit, kamu bunuh lama sakit, hanya meninggal. Naun yang sakit batuk berapa cukup meninggal. Jadi bukan asbab itu. Sakit itu adalah bahagian dari sebab. Dari sebab. Jadi dengan meyakini kita pakon meninggal sakit. Orang Islam tidak mengatakan seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang janji Allah demikian. Maka kemarin waktu di NGO kemarin saya ada hal yang menarik. Karena waktu pasca tsunami, karena orang ini kan buat rumah-rumah buah kesehatan ya. Sentar apa itu namanya. Untuk merehab orang-orang yang stres karena hilang keluarga. Masya Allah, sekian ratus ribu masyarakat Aceh yang meninggal. Hampir nggak ada orang yang stres. Kenapa? Bertongkat kepada Allahnya. Itu keimanannya. Urut, dutuh kaya urutnya, dutuh halim urutnya, dutuh ilmu memangnya.
kalau tidak bertongkat kepada Allah, kalau tauhidnya tidak benar, maka dia akan stres. Akan stres. Tengok baik dah yang gaduh kunci motor stres dan dia baik dah apalagi kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, tinggal sendiri, tempat usaha, enggak stres. Tapi karena kita memuji Allah, kita yakin Allah yang memberi dan Allah akan yang mengambilnya, maka hilang rasa stres. Itulah orang-orang yang orang-orang bersabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke as-saum. As-saum syar'an al-imsaku an syahwatil batan wal faraj min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'a tasbitin niyah. Jadi apa itu puasa? Secara syarak puasa itu adalah menahan diri dari syahwat batan, perut. Ya, ini secara syarak. Wal faraj dan kemaluan. Kapan? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Ini sederhananya para ulama mendefinisikan puasa. Sungguh puasa yang dilakukan para nabi bukan sekedar menahan fisik. Bukan sekedarnya mudah dapat fisik. Ada jauh mudah. Kalau logika berpikir, ya, kita nggak makan kan cuma sekali. Ngomong kan dia juga tahu. Bahkan sunnahnya takhir sahur. Sunnah takhir sahur. Nah, Ustaz ni yang baju mau ke bawah belah malam dia boleh. Ibadah boleh. Kalau dia sahur dah boleh. Tetapi sunnahnya mengakhirkan sahur kira-kira 30 menit lagi sebelum azan, sebelum imsak. Di situ sunnahnya. Maka kita menjaga semuanya. Nah, kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya kemudian azan kita pergi ke masjid. Tapi kalau kita makan sahur dia pukul 12 malam, kemudian tengok lehan ngotro, pasti dengar. Bandengan lewat subuh. Nah, itu hikmahnya. Nah, maka waktu ini begat alarm dekat-dekat dengan imsak. Tapi bagi ibu-ibu kita cepatkan sedikit lagi. Mana matamu itu itu. Kan. Nah, maka penting saya lihat saya kaji hadis-hadis Nabi. Orang yang paling banyak pahala itu sebetulnya kalau ikhlas perempuan. Karena kenapa? Saya kasih tahu, dalam puasa saja dia mendapatkan pahala bukan dirinya saja, pahala dari suaminya, dari anak, dari siapa yang makan di rumah yang dia masak. Bayangkan kalau dia masak, suaminya makan, it'am shaim, memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian berbuka, dia masak lagi. Contoh aja. Ya kan? Dia makan, suaminya punya pahala puasa, dia juga sama dengan suaminya. Punya dia juga ada jatah satu, jatah suaminya jatah dia lagi. Kemudian istri anaknya ada 3 umpamanya. 3-3-nya puasa, 3-3-nya dapat lagi bagi ibunya. Maka kalau amal ibadah orang perempuan betul-betul melakukannya, maka orang perempuannya ahli surga. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan banyak wanita? Karena ada pintu wanita itu suka berbicara tentang keadaan orang lain. Dalam berhaid makanya Allah ini pekah amalnya namanya riba. Habis amal ibadahmu. Maka sungguhlah saya katakan kalau orang perempuan itu penyabar. Kemudian orang perempuan itu sungguhlah dialah yang paling banyak menghuni surga, bukan laki-laki. Karena apa tadi dia banyak sekali pahala kalau ada kata dia ikhlas melakukannya. Nah, tapi kan kita lihat bahwa ada Asia, umpamanya
kemudian Maryam, Siti Maryam dalam Islam, itu semuanya orang-orang salehah. Maka orang-orang itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut ibu-ibu bilang. Kalau bilang siapa yang luar masuk surga ya, yang pertama jelas Rasulullah. Tapi memang yang paling banyak maka Rasulullah, kenapa Rasulullah mengatakan banyak wanita yang penghuni neraka? Karena memang tidak bisa menjaga lisannya. Kalau ibu-ibu bisa menjaga lisannya, sungguh paling banyak itu adalah orang wanita yang masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa? Ma'tasbitun niat, harus berniat. Kenapa? Karena ibadah itu niat. Nah, persoalannya Ustaz, niatnya perlu nggak kita bilang nawaitu shauma ghadin? Perlu nggak? Saya puasa niat puasa hari. Perlu nggak bertalfid? Ulama inilah mengatakan niat itu la yahtaju talfid. Niat itu nggak mesti harus diucapkan. Umpamanya kayak kita usalli fardal maghribi 3 raka'atin. Allah ada tuh ada mesti. Ya kan? Tapi niat itu mahalluhu fi qalbi Allah. Kenapa umpamanya di Masjid Madinah, di masjid di Haramain, dan kalau umpamanya Najah Mekah, Najah Madinah, jangan ibu Allahu Akbar. Hanya kau talfid. Walaupun tidak ada apa kalau talfid boleh enggak salah. Inilah ada yang mengatakan itu boleh karena memang kadang khusyuk tak biasa memang bertalfid. Harus mengucapkan. Tapi itulah yang itu masih khilafiyah, tapi jangan itu yang kita perdebatkan, tapi intinya adalah kita niatkan dalam hati belum puasa ya Allah tinggal horok bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Besoknya juga sesudah sahur, menjelang sahur juga diniatkan lagi. Seperti itu ajaran agama setiap hari. Nah, lalu memang kadang puasa. Dua tidak masalah kalau lupa. Tapi kita kan sudah meniatkan dari awal bahwasanya nyonya puasa Ramadan 3 bulan lamanya. Lebih kurang 29 hari. Yang penting sudah diniatkan. Afdaluha bagaimana Ustaz? Setiap sahur itu diniatkan karena kita melakukan ibadah. Nah, kemudian kita masuk saja langsung kepada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Artinya ada keringanan. Mubihah. Mubihah artinya orang-orang yang boleh. Nah, kalau dia itu seorang musafir. Kalau perjalanannya 89 kilo perjalanan. Itu dulu kan pakai unta yang itu. Tapi kalau itu perjalanannya kemudian capek bagi kita dan terasa haus dan sebagainya melelahkan, itu Allah beri keringanan kita berbuka tapi dengan qada di hari di mana nanti setelah Ramadan. Wal haid, wanita yang haid itu juga bagi mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian wan nifas. Ini memang tidak boleh puasa nifas, keluar darah nifas. Kemudian wal majnun, orang gila, orang puasa kan. Kemudian wal marid alladhi maraduhu yuaddi ila dirar atau ziyadati illah. Jadi orang sakit yang sakitnya kalau dia berpuasa tambah parah sakitnya. Nah, sakit. Nah, tambah parah, puasa tambah parah. Tapi ada sakit biasa, tidak pengaruh. Atau bahkan gaji sakit kamu menyebabkan lebih puasa lebih mudarat bagi dirinya, mudarat. Atau tambah lagi nanti lebih parah sakit. Contohnya penyakit lambung akut. Tetapi siapa yang memberi kesaksian ini? Ini para ulama mengatakan ini ulama. Ulama di sini maksudnya siapa? Dokter. Orang ahli di bidangnya. Siapa yang mengatakan dia sakit? Dokter yang pegang. Ibu ahli dokternya sakit rongga parah. Pemeriksaan ini lambung dia.
guna puasa lebihnya juga dokter. Maka tak boleh dia obat tengku dan bola. Ya, Anda ini memang sakit dan tidak mungkin Anda berpuasa. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian fahaula idza aftaru alaihim alqada faqad dunal fidyah. Ada orang-orang yang apabila dia berbuka puasanya qada saja tanpa harus bayar fidyah. Wal hamil, orang hamil. Kemudian wal hamil wal murdi idza khafata ala waladihima aftarata wa alaihima alqada wal fidyah. Alaihima alqada wal fidyah. Adapun orang hamil, orang yang menyusui, apabila dia takut ala waladihima, dia takut memang anaknya itu bermasalah. Kalau umpamanya dia berpuasa, apabila dia berbuka wa alaihim alqada wal fidyah, bagi orang ini dia berbuka qada kemudian berbayar fidyah. Nah, kama wa dhahaba Syafi'i wa ahli ar-ra'i anna alaihim al-qada faqat wala al-fidyah. Ada pendapat memang sebahagian daripada mazhab Syafi'i wa ahli ar-ra'i bahwasanya dia qada saja tanpa harus bayar fidyah. Ada dua pendapat ini ya. والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرضى شفاؤه قضى عليهم لا يضافه الصوم فلا قضاء عليهم وعليهم أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما يكفي لفطوره وسحوره من قوت البلد alladhi ya'ishu fihi. Jadi kalau orang tua bangkan atau sakit dia urung kadua atau sakit mungkin dia boleh kita. Kai ponis dotonyo kau tumulit. Bagi orang ini membayar fidyah. Ya, ini ngurung duha habis nyantai bayar fidyah. Kemudian waman mata minal muslimin wa alaihi siyam qadahu anhu waliyahu. Siapa saja yang meninggal daripada orang muslim ya, orang muslimin, maka dia masih ada berhutang yaitu puasa, maka walinya yang mengqada. Kalau anak ayahnya qada. Enggak kalau ayah dan sebagainya ya. Jadi harus qada. Lama rawiya Syekhani, sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Imam Bukhari Muslim, anahu qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum Ramadan, afa aqdihi anha? Qala na'am, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, tapi dia masih ada puasa yang belum selesai ya. Ya puasa Ramadan maksudnya ya. Apa saya menggantikannya? Maka kata Rasulullah, na'am, ya kata Rasulullah. Karena hutang kepada Allah lebih utama engkau lunasinya. Jadi iya ganti oleh anaknya. Berapa hari yang ibunya tidak berpuasa. Nah, ini maka jangan terima harta dong. Kemudian tanya kewajiban hanya begini. Katanya kan ini hari ini sama juga di kasus di KUA ini, Mama agak keluar sedikit di sini. Banyak sekali wali ini, maaf saya katakan, kalau wali itu tanggung jawabnya sebetulnya begitu ayahnya meninggal, anaknya itu ditanggung oleh walinya, diperhatikan pendidikannya. Nah, apa dari baju, dari pakaian, makanan diperhatikan. Maka menjadi apa makam syariah.
hari ini Anda umpamanya ada orang kita punya ada 2 orang perempuan, kemudian atau 1 orang perempuan, kemudian ayahnya meninggal, kemudian ke mahkamah syariah, itu udah digaris, nggak ada Pak Wali. Kecuali wali bisa membuktikan bahwasanya dia bisa memberi menanggung pendidikannya, menanggung biaya ini ya, seperti itu. Tapi dalam syariat memang iya hak wali, dalam syariat tidak ada ini, memang iya, karena wali ada tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak ini. Makanan apa dia makan, nauzubillah, ada wali kadang-kadang nauzubillah anak yang ditinggalkan oleh saudaranya, anak saudaranya kita katakanlah, pendidikannya tidak diperhatikan, digula putu, anehnya umpamanya droyong tuh datang dia sudah tuh nggak ada punya malu, dia kayak orang gila minta tuntut dia. Kalau depan saya datang Ustaz Hana katanya petanya. Kenapa? Kita katakan mungkin kalau hidup Rasulullah juga akan marah seperti itu, walaupun kita nak terkan. Bagaimana dia tidak mendulukan hak? Hak itu memang konsep agama. Kita jadi payah, kita dibayar sebelum ayat jifar, sebelum kering keringatnya. Tapi bayangkan ada hari ini seperti itu, tak haknya, tetapi dia tidak pernah menunaikan kewajibannya. Hari ini seperti itu yang terjadi. Maka terjadi masalah-masalah. Sayang enggak kalau kita lihat, kalau kita tanya kadang-kadang sebahagian pendidikan anaknya enggak ini, kemudian walinya berantang minta 1-2 harta, nah tinggal mau umum ada rumah baru payah lah sekian ya, itu perlu debat ya. Saya main ini orang-orang tengku-tengku di kampung rohani memandang hal ini supaya tidak dizalimi anak yatim yang ditinggalkan ini. Mungkin ini saja mungkin saya sampaikan. Mungkin ada lagi masalah panjang sekali masalah puasa, saya nggak akan bahas panjang karena memang waktu ini juga bentar lagi Ustaz ada juga kegiatan satu lagi itu saja. Mungkin ada pertanyaan 1-2 tentang puasa. Mana pertanyaan atau aja macam melenceng berat kerja aja jauh haji tak pending ya jual yang kenilihuno yang terakhir tentang memang kalau dilihat selama ini ada yang wali-wali itu tidak peduli pun dengan keluarga itu. Kemudian jika ada seorang ayah meninggalkan anak perempuan, walinya yang pertama belum harta pun lebih kan itu kan banyak terjadi itu sekarang banyak terjadi. Nah itu sekarang penyelesaiannya di masalah dipakai atau di mahkamah syariah itu harta itu bagaimana? Jadi kan wali nggak dikasih lagi, yang hak wali itu gimana? Iya. Kalau itu kan wewenang mahkamah. Artinya mahkamah juga tidak memberi, artinya sudah hak anak itu. Hak anak dan ibunya saja yang tinggal di situ. Dia walinya saja yang tidak diberikan. Nah, itu saja. Sedangkan hak ini tetap kembali ke anak dan istrinya. Tetapi kita juga memahami ada 2 hal ini. Karena kehidupan masyarakat ini juga umpamanya ya secara syarak memang ada hak dan diatur dalam agama. Tetapi itu diberi hak itu karena kewajiban. Baru haknya yang konsep namanya. Bahkan dapat umpamanya kan mendapatkan harta waris ini tidak hanya nasab. Unsur perkawinan juga dapat. Umpamanya kita menikah, seorang suami menikah dengan perempuan yang dia tidak ada hubungan nasab sama kita, tapi istri kita dapat kan? Dapat karena karena ada hubungan pernikahan. Begitu juga si suami mendapat apabila seorang istri meninggal dunia. Nah itu tuh. Nah, kemudian dengan wali ini sebabnya karena nasab.
Kenapa dia tidak terhijab? Karena tidak ada anak laki-laki, kan seperti itu. Kemudian dapatlah hak walinya. Kenapa dapat hak? Karena anak laki-laki ini pasti menggantikan tulang punggung keluarga ayahnya, kan itu. Karena dia banyak lapan. Berarti rindong jaga ni, mau jamun kau rindong kau halal demi kerja. Artinya dijaga oleh anak laki-laki. Pupu bedong hai kerja dah ada bang ni bedong. Anak-anak agam yang melindunginya. Nah, dikala anak laki-laki tidak ada, maka yang menjadi tulang punggungnya siapa? Walinya. Berganti. Nah, kalau ada harta yang ditinggalkan ayah dikelola dengan baik, kemudian bagaimana tekniknya. Kalau perlu nggak ada dia yang cari nafkah. Ini kadang-kadang memang cekak bulan yang tidur meninggal hanya harta, udah maka apa ya belum beli rumah ini, tapi kalau ada harta baru butuh belinya dan juga sebahagian. Tapi kalau nggak ada harta nggak dekat. Ini bahaya juga. Dan saya katakan itu ada nggak ada yang nggak mengambilnya ada. Ayah saya ingat sih saya nggak disita sama ayah sama bapak saya sudah meninggal. Yang ceritanya orang kampung waktu kena Kurung Aceh belah kedua. Lalu begah oleh almarhum cik begah. Ustaz, ayah anda jamu hanya gecok. Ada nek padahal kayaknya wali. Hanya gecok itu hartanya mantan apakah hanya gecok dia boleh puasa kalau dikembalikan Mas Warton. Yes. Karena walinya ayah bapak saya. Nah, ada sampah alamnya obangnya jadi hantom jaring pung aja turunan gitu nah. Jadi kita ada hak saya. Itu kan wali seperti ini memberi contoh. Hanya gedung hartanya bahwasanya sudah kembalikan ke kampung karena kampunglah yang mengurus nenek ini yang ini banyak orang kampung yang urus santunan dan sebagainya kembali ke Baitul Mal. Itu sebenarnya hal itu yang diinginkan dalam Islam walaupun tidak dibilang secara ininya. Nah ini ramai juga memang ada juga enggak semuanya ada juga wali-wali mamanya tidak mengambil karena memang kewajibannya kurang sekali untuk memperhatikan anak yang ditinggalkan atau anak yatim ditinggalkan. Mama cakap kadang kali ada maaf cakap walinya orang kaya ngomong tu profesi anaknya S1 S2 dan sebagainya sukses itu. Sedangkan anak bangnya ini enggak. Bayangkan mengikuti SMP ada nama. Kemudian abang yang meninggal karena ada sedikit harta berani dia datang ke Minggu Imam yang berani dia sampaikan seperti itu. Kalau kita kalau tabu buka ngurusnya dah buka untuk orang lain. Karena kita tahu orang kampung melihatnya, kemudian masyarakat melihatnya juga. Gitu aja ya. Diselesaikan secara hukum mulai dipakai sampai ke mahkamah syariah, jadi tidak sembarangan lagi misalnya dikembalikan kepada wali. Tidak. Berarti hak wali itu dikembalikan ke anaknya. Iya, karena memang sekarang ada kompilasi hukum Islam. Ada kalau Indonesia itu selain yang ini kan ada kompilasi hukum Islam KHI namanya. Kompilasi hukum Islam itu patokannya juga dia itu dipegangkan oleh hakim mahkamah syariah. Yang saya tahu demikian karena memang hari ini juga kalau kita lihat ada juga wali yang perhatian tapi ya cukup banyak memang saya mandi pakai cukup banyak memang tidak ada hal yang apa jadi waktu dia datang ada sebab hartanya saja apalagi mama bukan tidak boleh ya ini mama kon hanya boleh kenduri boleh kenapa enggak boleh apalagi untuk orang kampung orang sekitar boleh tapi maaf cakap ada mamanya wali tidak mau peduli dia mau kenduri apa dari harta yang punya ditinggal ayahnya sedikit itu dijual lagi untuk biaya kenduri dan sebagainya ini saya memang kurang sepakat dan apapun datang kurang sepakat dia harta anak yatim itu harus dijaga oleh walinya kalau bisa berkembang jangan berkurang demikian mungkin saya ada ibu ya, kata bu. Ada kan? Kalau nggak ada lagi kita tutup.
majlis kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.